Shalom, berjumpa kembali di dalam ibadah PA dan pada kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita dari kitab Yesaya pasal 51. Kita akan mempelajari ayat yang ke-9 sampai 16. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa mohon hikmat dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan Engkau membukakan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan apa yang kami pelajari pada malam hari ini dapat menuntun arah hidup kami, menguatkan kami di dalam setiap pergumulan. Dan juga biarlah Tuhan kami dapat menerapkan apa yang Engkau kehendaki ini dan hidup kami dapat memuliakan nama-Mu. Bukakan hati kami dan bersihkan Tuhan untuk segala pikiran kami sehingga apapun yang akan Kau ajarkan kepada kami dapat menerimanya dan mohon kekuatan untuk dapat kami melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya akan mengajak kita untuk sama-sama merenungkan tentang penderitaan atau pergumulan hidup. Pasti di antara kita semuanya itu pernah mengalami pergumulan hidup. Baik yang sudah lampau ataupun justru pada saat ini kita sedang mengalami pergumulan hidup yang mungkin berat, panjang, kelihatannya kok tidak ada harapan dan sebagainya. Ketika kita mengalami pergumulan hidup, bagaimana sikap kita? Dan kemudian yang kedua, ketika kita menghadapi atau menangani orang-orang di sekitar kita yang mengalami pergumulan hidup, apa nasihat yang kita berikan kepadanya? Ada satu kutipan yang berkata seperti ini. Jika engkau sungguh-sungguh memiliki iman, maka engkau tidak akan berkata mengapa. Jadi maksud dari kutipan ini saya tidak tahu siapa yang mengatakannya, tetapi maksudnya intinya adalah kalau kita sebagai orang Kristen dan kita sedang mengalami pergumulan yang hidup yang berat, maka kalau kita benar-benar memiliki iman, maka kita itu tidak akan berkata, mengapa Tuhan kok kejadian yang berat ini menimpa hidup saya? Atau juga, mengapa Tuhan kejadian ini kok begitu lama kelihatannya nggak ada solusinya, dan sebagainya. Bagi orang tersebut, kalau kita benar-benar memiliki iman, maka kita tidak akan bicara seperti itu. Kita akan langsung bisa kuat di dalam menjalani pergumulan hidup itu dan mungkin kita juga bersyukur apapun yang terjadi dan sebagainya. Namun benarkah demikian Bapak Ibu sekalian? Kalau kita mengalami sendiri atau ada orang di sekitar kita yang mengalami pergumulan hidup, apakah kalimat seperti ini itu sebenarnya tepat? Kalau kita melihat secara sekilas, memang kelihatannya benar ya, tetapi saya katakan ini separuh benar. Ya memang kalau orang imannya kuat dan dia betul-betul tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, maka pergumulan hidup atau penderitaan hidup seperti apapun, dia pasti akan bisa menerima dan tidak berkeluh kesah. Masalahnya adalah pernyataan seperti ini itu kadang bisa menunjukkan bahwa kita itu tidak memiliki empati. Ada orang-orang yang mengalami pergumulan hidup yang luar biasa berat dan mungkin kalau kita sendiri yang mengalaminya, ya tidak tahu apakah kita masih bertahan atau tidak. Wajar orang-orang yang mengalami pergumulan seperti itu di dalam hatinya atau di dalam pikirannya itu muncul banyak pertanyaan. Kapan penderitaan ini akan berakhir? Tuhan, kenapa kok sepertinya Tuhan diam saja dan sebagainya. Ingat ya, tidak semua masalah itu sama. Mungkin bagi kita masalahnya kita anggap ringan, tetapi bagi orang tersebut mungkin itu sudah berat sekali. Dan mungkin kita hanya sedikit mengetahui tentang masalah itu, karena kita kenalnya juga belum kenal dekat ya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengalaminya, itu merasakan sendiri betapa beratnya ketika menjalani penderitaan yang dia
alami. Kemudian yang kedua, pernyataan seperti ini juga bisa menuntun kita untuk tidak jujur dengan Tuhan. Jadi kita malu, enggan atau merasa tidak pantas untuk bertanya kepada Tuhan ya, di dalam setiap pergumulan hidup. Jadi kita pendam sendiri ya. Ya ibaratnya kalau kita memiliki masalah, kita tidak mau cerita kepada orang lain, aku kuat, aku pendam sendiri dan sebagainya. Kadang-kadang itu justru menunjukkan kerapuan kita. Demikian pula dengan Tuhan ya. Bisa saja ketika kita tidak terbuka dengan Tuhan, malah di dalam pikiran kita itu semakin ruwet, semakin kemana-mana gitu ya. Malah bisa saja memang tidak terucap di mulut kita, tetapi di dalam hati kita sudah semakin melihat Allah dengan negatif, kecewa. Nah kalau demikian, bagaimana yang diajarkan di dalam Alkitab? Bapak Ibu kalau melihat di dalam kitab-kitab Mazmur, kemudian ya Mazmur-Mazmur ratapan, kitab ratapan dan sebagainya itu banyak contoh anak-anak Tuhan yang di dalam pergumulan hidup yang berat, mereka mengungkapkan isi hatinya secara jujur kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu sebenarnya tidak menolak kejujuran. Itu nanti yang akan kita baca di dalam bagian ini. Dan yang kedua, Tuhan bukan hanya tidak menolak, tetapi Tuhan juga pasti akan memberikan jawaban, tentu sesuai dengan rencananya yang terbaik. Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Nah di dalam bagian ini kita juga akan mempelajari, benar nggak sih seperti itu? Kemudian apa jaminannya itu? Apa jaminannya bahwa kalau kita jujur kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menolak kita? Dan apa jaminannya kalau kita jujur kepada Tuhan, Tuhan juga akan mendengarkan dan menyelamatkan kita? Saya akan mengajak kita untuk menyelidiki secara ringkas struktur dari pasal 51 seperti yang saya telah nyatakan di bagian sebelumnya. Jadi ini pembagian dan kata-katanya saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jadi di dalam pasal 51 itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ayat 1 sampai 8 tentang kata-kata penghibur untuk Yerusalem. Itu sudah kita pelajari di PA yang lalu. Kemudian pada kali ini kita akan belajar dari ayat 9 sampai 16 yaitu tentang bangsa Israel minta pertolongan Tuhan. Dan nanti di sesi berikutnya kita akan belajar ayat 17 sampai 23 penderitaan Yerusalem berakhir. Kemudian kalau kita membagi dari ayat 9 sampai 16 kita akan melihat ada 2 pembagian yang jelas di situ. Yaitu ayat 9 sampai 11 menyatakan seruan umat Tuhan kepadanya. Dan di ayat 12 sampai 16 itu menyatakan tentang penguatan Tuhan kepada umatnya. Jadi ada seruan dari umat kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab kepada umatnya. Pada masa itu bangsa Israel itu merasa lelah dan takut di dalam pembuangan di Babel. Sudah sekian puluh tahun mereka ada di situ. Dan mereka kemudian mulai berpikir, kalau Tuhan itu benar-benar maha kuasa, mengapa keadaan kami sebagai umat Tuhan itu masih buruk, ada di dalam penindasan bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan. Dan bahkan mereka juga melangkah lebih jauh lagi, nanti kita akan perhatikan. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu terlambat menolong mereka atau melupakan mereka. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan ketika kita ada di dalam penderitaan. Masalah bisa berat, berlarut-larut, kita bisa goyah. Mungkin kita juga merasa, kalau Tuhan benar-benar maha kuasa dan Tuhan benar-benar mengasihi saya, mengapa Tuhan tidak mengangkat penderitaan saya? Nah ini pentingnya bagi kita untuk mempelajari Alkitab dengan benar ya. Jadi kita memiliki kekuatan di dalam setiap keadaan. Kemudian di bagian ini juga dinyatakan bagaimana respons Tuhan ketika dia menyatakan relasinya yang sangat intim dengan umatnya. Tuhan itu tidak menolak jeritan hati umatnya, tidak marah
tetapi justru menyatakan bahwa dia itu memiliki relasi yang erat dengan umatnya. Nah, inilah yang akan menjadi dasar bagi kita sebagai umat Tuhan ketika berhubungan dengan Tuhan. Dan inilah yang akan membedakan kita dengan orang-orang di dunia sana, orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mari kita akan perhatikan ayat demi ayat secara rinci. Saya akan bacakan ayat 9 sampai 11 terlebih dulu. Demikian firman Tuhan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra dalam yang dahsyat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang ditebus dapat menyeberang? Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sukacita abadi akan menjadi mahkota mereka. Kegembiraan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh kesah menjauh. Ini adalah seruan bangsa Israel yang ada di kerajaan selatan Yehuda. Ketika mereka ada di dalam pembuangan, mereka mulai merasa Tuhan kok tidak turun tangan. Apakah Tuhan lupa dengan kami? Apakah Tuhan itu seperti dalam tanda kutip tertidur? Makanya di sini dimulai dengan terjagalah itu ya, 2 kali. Jadi itu menyatakan ada urgensi atau jeritan hati yang begitu kuat dari umat Tuhan. Dan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu ada dinyatakan bukan terjaga ya. Terjaga itu seperti orang tidur terus kemudian bangun. Tetapi sebenarnya kata yang atau arti yang lebih tepat adalah bangkitlah, turun tanganlah, bertindaklah. Jadi umat Tuhan, bangsa Israel itu memohon Tuhan untuk segera bertindak. Hai tangan Tuhan. Nah, tangan Tuhan ini adalah gambaran ya. Tuhan itu Allah Bapa, Allah itu adalah roh, tentu tidak memiliki tangan, kaki, dan sebagainya. Jadi kalau nanti kita nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Allah sesungguhnya tidak memiliki roh ya. Dan Allah tidak memiliki tubuh fisik, Allah adalah roh. Nah, di sini tangan Tuhan itu adalah bahasa kiasan. Jadi kalau ada mata Tuhan melihat, tangan Tuhan dan sebagainya, hati Tuhan, itu yang kalau di dalam pembelajaran Alkitab ya, dunia Biblika itu disebut dengan bahasa antropomorfisme. Jadi karena manusia tidak bisa melihat Tuhan yang adalah roh, maka manusia itu menggambarkan tindakan-tindakan Tuhan itu dengan apa yang dapat dia bayangkan ya melalui keadaan manusia sendiri. Jadi kalau di sini dikatakan kenakanlah kekuatan hai tangan Tuhan, itu di situ sebenarnya sedang menggambarkan apa? Kekuatan Tuhan yang bisa bertindak. Seperti manusia memiliki tangan bisa digunakan untuk berbuat sesuatu, maka bangsa Israel memohon supaya Tuhan juga bertindak berbuat sesuatu bagi umatnya. Ini adalah seruan yang sangat keras ya, karena penderitaan mereka itu begitu hebat. Kemudian di situ juga dikatakan terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bangsa Israel itu menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau dulu Tuhan itu menyelamatkan nenek moyang kami, maka sekaranglah saatnya Engkau juga menyelamatkan kami semua. Dan di sini ada gambaran-gambaran ya, misalnya Rahab. Tuhan di sini digambarkan meremukkan Rahab dan menikam naga. Rahab itu apa? Rahab itu adalah gambaran ya, binatang yang melambangkan kekacauan serta kejahatan. Dan kalau di dalam perjanjian lama itu bisa dipakai untuk melambangkan Mesir. Misalnya nanti Bapak Ibu sekalian membaca Yesaya 30 ayat 7. Di situ bisa terlihat dengan jelas. Rahab itu mengacu pada Mesir. Dan kemudian naga di sini bukan
naga dari Tiongkok ya, tidak, tetapi naga itu adalah Rahab, dan naga itu binatang laut yang besar, dan naga di sini bisa mengacu pada Firaun. Jadi Rahab pada Mesir, Firaun, naga pada Firaun. Itu juga pernah dinyatakan di dalam Yehezkiel 29 ayat 3. Di dalam kitab Yehezkiel tersebut, Firaun itu disebut sebagai atau dijuluki naga besar. Itu secara historis, secara sejarah. Namun kita juga bisa melihatnya, yang mengartikannya bahwa Rahab dan naga itu bukan hanya mengacu pada peristiwa sejarah, tetapi juga keduanya itu bisa melambangkan kekuatan mitologis, kekuatan dewa-dewa dan sebagainya yang dipercayai oleh orang-orang Kanaan saat itu. Misalnya nanti kalau kita membaca ya di dalam ayat 10 itu ada Tuhan mengeringkan laut, air samudra dalam yang dasar itu juga menyatakan kekuatan-kekuatan besar. Tetapi semuanya dikatakan, kalau tadi ya Tuhan mengeringkan laut dan air samudra dalam yang dasar. Berarti apa? Semua kekuatan ada di dalam tangan Tuhan. Kalau di dalam kitab Kejadian kita bisa melihat bagaimana Tuhan menciptakan langit, bumi, air, dan sebagainya. Kekuatan-kekuatan alam yang besar itu takluk di dalam kekuatan Tuhan. Nah, di sini dinyatakan bahwa bangsa Israel percaya ya. Jadi walaupun bangsa Israel kelihatannya mempertanyakan Tuhan, tetapi mereka tetap memiliki iman untuk percaya bahwa semua kekuatan yang ada di dalam dunia ini itu takluk di bawah kekuatan Tuhan. Demikian juga mereka juga berpikir seharusnya Babel pun demikian. Babel memang negara yang besar, negara yang kuat, tetapi itu juga pasti takluk di dalam kekuatan Tuhan. Laut yang dalam menjadi jalan, orang-orang yang ditebus dapat menyeberang. Ini di pasal 10 dan itu mengacu pada peristiwa Keluaran ketika Musa dan bangsa Israel itu membelah lautan dan mereka bisa menyeberangi laut sehingga selamat dari kejaran Firaun dan pasukannya. Jadi semuanya ini mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan pernah melakukan kekuatan-kekuatan yang besar. Dan mereka berharap sekali lagi Tuhan juga menunjukkan kekuatannya dengan melepaskan mereka dari pembuangan di Babel. Ingat ya, kalau kita baca memang sekilas kelihatan tidak ada apa-apa. Tetapi marilah ketika kita membaca Alkitab, kita juga menempatkan diri pada posisi orang yang menyatakan ayat ini ya, bangsa Israel. Bayangkan kita ada di dalam penderitaan selama puluhan tahun. Tidak hanya penderitaan secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Mungkin tidak hanya fisik habis, harta habis, keluarga dipanggil Tuhan atau habis dan sebagainya. Tetapi juga orang-orang itu mencemooh kita, mengejek iman kita dan sebagainya. Itu adalah penderitaan yang luar biasa. Dan di sini kita diajar untuk mengingat bahwa Tuhan sejak zaman dulu itu sudah menyatakan kekuatannya yang besar. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghalangi kekuatan Tuhan. Dan nantinya kalau kita membaca seterusnya dari Perjanjian Lama terus masuk ke Perjanjian Baru, terutama di dalam kitab-kitab Injil, Tuhan yang pernah memberikan tulah kepada orang Mesir, Tuhan yang pernah menyatakan keajaiban melalui Elia, kemudian Tuhan juga pernah mengalahkan bangsa-bangsa yang kuat dengan menggunakan bangsa Israel yang sangat kecil dan tidak diperhitungkan. Tuhan yang membelah laut dan sebagainya. Nanti di dalam Perjanjian Baru kita juga melihat semua itu dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan mujizatnya mengubah air menjadi anggur, mengusir roh jahat dari orang-orang, menyembuhkan sakit penyakit, meredakan angin ribut dan sebagainya. Semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu tidak dinyatakan untuk membuat manusia kagum, tetapi supaya apa? Supaya manusia percaya bahwa Yesus itu juga Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi ke dalam dunia. Sehingga tidak ada satupun kuasa yang sanggup mengalahkannya. Bahkan Lazarus mati,
dapat dibangkitkan. Itu mirip ketika dulu Elia kan, janda di Sarfat mati juga bisa dibangkitkan. Tetapi tidak hanya itu, Yesus pun ketika mati nanti juga akan dibangkitkan. Jadi sebenarnya Allah kita itu tidak memiliki lawan tanding. Kita sebagai orang Kristen itu jangan berpikir dunia ini seperti terang dan gelap. Ada Allah, ada iblis yang saling bertarung dengan kekuatan yang penuh, masing-masing saling bertarung sampai akhir zaman. Tidak. Saya percaya seperti apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Iblis itu sama sekali tidak ada kuasanya dengan Allah ya. Jangan dibandingkan itu ya. Jangan dibandingkan. Allah cukup berfirman saja. Iblis dan semua kekuatan jahat itu bisa lenyap. Demikian pula ketika kita mengalami penderitaan atau tantangan hidup, kesulitan hidup, itu tidak ada apa-apanya di dalam kekuatan Tuhan. Makanya kita terus berharap kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita ada di dalam penderitaan, berarti itu mungkin belum waktunya Tuhan untuk turun tangan, karena Tuhan tahu waktu yang terbaik. Mungkin menunggu iman kita siap, mungkin menunggu ketika Tuhan turun tangan, maka lebih banyak lagi orang yang melihat. Atau juga ketika Yesus membangkitkan Lazarus, menunggu 4 hari, supaya apa? Supaya benar-benar nyata bahwa Lazarus itu mati dan bangkit. Orang-orang lebih percaya dengan Yesus. Demikian pula keadaan kita yang buruk, itu bisa dipakai Tuhan, bukan untuk menyiksa kita ya, tetapi juga untuk menyatakan kepada dunia bahwa keadaan kita bisa semakin buruk, semakin menekan, tetapi kita masih memiliki iman, masih bisa bersyukur, masih bisa memuji Tuhan. Itu membuktikan kepada orang-orang lain, iman di dalam Kristus itu kualitasnya seperti apa. Ya kan? Kalau kita sebagai orang-orang Kristen, masalah-masalah yang kita hadapi itu masalah yang cuma pusing, demam, dan sebagainya, maaf ya, itu memang masalah ya, tetapi kalau cuma itu, apakah akan membuat orang lain terkesan dengan iman, tertarik kepada Tuhan? Mungkin tidak. Jadi ya kita tidak bersyukur dengan keadaan yang buruk ya, tetapi di dalam keadaan yang buruk, marilah kita tetap percaya ada kehendak Tuhan di dalamnya. Karena apa? Kalau kita melihat di dalam ayat 11 ya, ayat 11 tadi, ada orang-orang yang dibebaskan Tuhan, masuk ke Sion atau Yerusalem dengan bersorak-sorai. Ini mengulangi apa yang sudah dinyatakan di dalam pasal 35 ayat 10. Menggambarkan umat Tuhan yang keluar dari pembuangan. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan ya. Janji Tuhan kepada umatnya. Tuhan tidak akan membiarkan selama-lamanya umatnya akan menderita. Suatu saat ketika waktu Tuhan sudah genap, maka Tuhan akan melepaskan umatnya. Ada sorak-sorai, sukacita, kegembiraan, duka, dan keluh kesah menjauh. Ini gambaran orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan marilah kita juga percaya bahwa inilah janji Tuhan yang dinyatakan kepada kita juga sebagai orang-orang atau umat Tuhan pada masa kini. Kemudian marilah kita melanjutkan pembacaan kita ayat 12 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Akulah, akulah. Ini 2 kali ya tadi berpadanan dengan ayat 9. Terjagalah, terjagalah. Tuhan menjawab, akulah, akulah yang menghibur kamu. Engkau ini siapa sehingga takut terhadap manusia yang akan mati? Terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput? Engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kegeraman penindas itu, ketika ia bersiap-siap memusnahkan. Di manakah gerangan kegeraman penindas itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan mati turun ke liang kubur, dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu birukan laut, sehingga gelombang-gelombangnya bergelora, namanya Tuhan semesta alam. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu, dan melindungi engkau dalam naungan tanganku. Aku yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkaulah umatku. Tadi di awal tersirat bahwa bangsa Israel berpikir bahwa Tuhan mungkin melupakan mereka.
Namun di sini dinyatakan bahwa bukan Tuhan yang melupakan umatnya, melainkan merekalah sendiri, umatnya itu yang melupakan Tuhan. Ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, dan mungkin kita berkata, Tuhan, apakah Engkau lupa dengan keadaanku yang berat seperti ini? Ingat ya, Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan akan memperhatikan kita. Jangan sampai kita justru yang melupakan Tuhan. Di sini Tuhan juga berkata, akulah yang menghibur kamu, engkau ini siapa sehingga takut terhadap manusia yang akan mati. Bangsa Israel takut dengan bangsa Babel yang kuat, yang kejam, dan sebagainya. Takut di dalam bahasa Ibrani di sini itu menggunakan bentuk yang menyatakan takutnya itu bukan hanya takut sekali ya, maksudnya satu kali, tetapi adalah takut yang berulang kali, takut yang terus menerus. Dan di sini juga dikatakan terus gentar sepanjang hari. Jadi bangsa Israel itu terus menerus merasakan ketakutan yang luar biasa sehingga mereka tidak mampu bertindak. Kalau kita membaca di dalam kitab-kitab sejarah, juga di dalam kitab-kitab Taurat, kitab para nabi, ya saya bisa anggap di seluruh perjanjian lama kita akan melihat bahwa umat Tuhan itu berulang kali jatuh terus. Sudah diberi keadaan yang enak, tetapi terjatuh. Kemudian ketika jatuh, maka ditindas oleh bangsa asing. Mereka ketakutan ya. Ingat Gideon sewaktu ditindas bangsa Midian ya, dia sampai sembunyi ya di tempat pengirikan ya. Dan itu menunjukkan apa? Berulang kali umat Tuhan itu selalu gagal dalam mempercayai Tuhan, Mereka berulang kali lupa dengan kekuatan Tuhan yang dinyatakan kepada nenek moyang mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak berani bertindak, ya tidak mampu bertindak. Nah ini juga mungkin bisa dialami oleh kita. Memang kita tidak hadir ketika Musa membelah laut, atau tidak hadir ketika Tuhan menyatakan 10 tulah dan sebagainya, tetapi kita bisa membacanya di dalam Alkitab. Dan di dalam Alkitab ini juga kisah untuk kita, Bapak Ibu sekalian. Apa yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab itu juga merupakan kisah atau perjanjian apa yang akan dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka jangan sampai kita lupa kepada Tuhan. Lupa kepada apa yang sudah Tuhan lakukan ya, di sepanjang zaman. Kalau kita membaca di dalam kisah-kisah pelayanan, misionaris, hamba-hamba Tuhan, mungkin orang-orang yang dikenal oleh kita ya, yang hidup pada saat ini. Jangan lupakan ya, apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri mereka. Dan kiranya itu menjadi kekuatan bagi kita. Jangan pernah takut dengan apapun, apalagi takut kepada manusia. Makanya Tuhan di sini menyatakan dengan majas yang disebut majas simile. Ini ada kata-kata seperti, manusia itu seperti rumput. Nah ini adalah majas atau gaya bahasa yang membandingkan. Manusia itu sebenarnya seperti rumput. Rumput itu apa? Rumput adalah tumbuhan yang umurnya itu pendek. Sebentar saja layu, sebentar saja mati. Nah makanya bangsa Israel itu diajar bahwa walaupun Babel kelihatannya kuat, tetapi sebenarnya Babel itu ya fana. Tidak kekal, kekuatannya itu sebenarnya tidak seberapa. Ya buktinya pada saat ini kerajaan Babel itu mana sih? Sudah nggak ada di peta ya. Cuma tinggal kenangan, tinggal sejarah. Nah ini membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menjadikan kita sebagai anak Tuhan itu takut. Di dalam Matius 10 ayat 28, Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini, janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jangan takut kepada manusia, karena manusia itu hanya bisa membunuh jiwa ya. Maaf, hanya bisa membunuh tubuh kita. Tidak bisa membunuh jiwa kita, mengambil jiwa kita itu tidak bisa. Mengambil roh kita itu tidak bisa. Tetapi Tuhan, ketika manusia mati, tubuhnya memang
mati tetapi rohnya akan tetap ada. Dan roh itu akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dalam dunia. Tidak bisa lari. Ada orang yang karena masalahnya begitu berat, mereka berpikir bunuh diri adalah jalan pintas. Tetapi tidak seperti itu. Memang dunia ini kita tinggalkan, tetapi kita akan berhadapan dengan pengadilan Allah dan kita tidak akan mungkin lari darinya. Jadi jangan sampai kita takut terhadap manusia. Takutlah hanya kepada Allah. Karena Allah tidak hanya berkuasa dengan tubuh fisik kita, tetapi juga berkuasa atas roh kita. Kemudian kalau kita lanjutkan, Tuhan tadi berkata jangan takut, dan kemudian Tuhan berkata, mana yang menindas engkau? Mereka itu sudah tidak ada apa-apanya, tidak ada kekuasaannya atau kekuatannya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tadi menjanjikan apa? Kelepasan bagi orang-orang, bagi umatnya. Nah, mengapa Tuhan melepaskan mereka? Karena ya Tuhan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat Tuhan. Nah, nanti kita akan belajar ya, saya akan sedikit lagi akan terangkan lebih lanjut. Dan di sini ada satu frasa yang penting juga, yaitu menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu. Ini menyatakan kedekatan Tuhan dengan umatnya dan terutama dengan nabinya. Jadi ini menyatakan nabi Tuhan di dalam Ulangan 18 ayat 18, Yeremia pasal 1 ayat 9, itu berulang kali Tuhan menyatakan bahwa Dia menaruh firman-Nya ke dalam mulut nabinya. Ini jadi Nabi memberitakan penghiburan kelepasan kepada umat Tuhan. Dan di dalam ayat 16 bagian yang terakhir, ini adalah puncak dari bagian ini. Tuhan mengatakan engkaulah umatku. Ini adalah pernyataan dan janji atau bisa disebut dalam istilah teologis adalah covenant. Janji yang sangat kuat, ikatan yang sangat kuat mengenai identitas bangsa Israel. Tuhan telah menjadikan mereka sebagai umatnya, bahkan menjadikan mereka sebagai anaknya. Dan inilah yang menjadi dasar atau relasi antara Tuhan dengan bangsa Israel. Jadi Tuhan mengasihi bangsa Israel, Tuhan mendengar doa-doa bangsa Israel, Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel. Itu dasarnya apa? Apa jaminannya? Bukan karena bangsa Israel itu bangsa yang taat, bukan karena bangsa Israel adalah bangsa yang kuat, yang sangat berharga sehingga Tuhan akan menyelamatkan eman-eman kalau sampai hancur gitu ya. Bukan ya. Justru bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk dan sangat kecil. Tetapi karena bangsa Israel dijadikan sebagai umat Tuhan, maka itulah yang menjadi dasar bahwa Tuhan tidak akan melepaskan mereka, akan terus menyertai mereka di dalam setiap pergumulan mereka. Nah, ini juga yang menjadi dasar bagi kita ketika berelasi dengan Tuhan. Kalau pemahaman kita keliru, Bapak Ibu sekalian, misalnya, wah aku banyak dosa, aku banyak kegagalan di dalam hidupku. Maka kalau kita merasa seperti itu, kita itu akan enggan untuk mendekat kepada Tuhan. Rasanya kok tidak layak ya, meminta kepada Tuhan, padahal dosa-dosa saya itu sudah sangat besar. Tetapi di sisi lain, kalau kita merasa berprestasi, menjadi orang yang berpengaruh, apalagi aktif beribadah, aktif melayani Tuhan, kita bisa menjadi sombong. Sehingga kita bisa mendekat kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku ini adalah orang yang seperti ini. Aku sudah banyak melayani Engkau. Maka engkau wajib mendengarkan aku. Engkau wajib untuk memenuhi permintaanku. Nah, ini namanya apa? Mendekat sesuai dengan situasi. Dan ini bukan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Kalau mendekat sesuai dengan situasi, ketika situasi kita sedang baik, kita merasa dosanya sedikit ya, merasa ya, bukan benar-benar dosanya sedikit, kita itu akan kelihatan mudah mendekat kepada Tuhan. Tetapi kalau ketika kita merasa dosanya banyak, kita akan menjauh dari Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau kita sebagai anak-anaknya, kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, bukan hanya menjadi umatnya, tetapi juga menjadi anak-anaknya. Tuhan tidak mau kita berelasi atau berhubungan dengannya
dengan cara pandang seperti itu. Tapi Tuhan menyatakan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, dan identitas itu tidak bergantung situasi. Apapun keadaan kita, apapun dosa kita, kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka kita tetap anak Tuhan. Ada orang yang berkata, ya emas itu tetap emas kan, walaupun ditaruh di kotak perhiasan yang mahal, ya nilai emasnya sama. Ditaruh di tanah yang berlumpur, itu juga tetap emas. Ditaruh di misalnya tempat sampah, itu juga tetap emas. Nah, itulah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan juga seperti itu. Sekali anak Tuhan, maka apapun keadaan kita secara duniawi, Tuhan itu tidak akan membatalkan identitas kita. Dan karena kita anak Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan kita dan akan menyelamatkan kita. Jadi apapun yang kita alami, tetap percaya bahwa kita sebagai anak Tuhan, itulah yang menjadi jaminan bahwa kita pasti akan diperhatikan oleh Tuhan. Nah, kalau seperti itu, bagaimana kita menghadapi penderitaan? Saya kembali ke tadi yang di awal ilustrasi, bahwa ketika kita menghadapi penderitaan, yang pertama adalah percayalah pada Tuhan. Walaupun kita tidak selalu bisa melihat apa yang sedang Tuhan lakukan. Kita bukan percaya dengan mata jasmani kita, tetapi kita percaya dengan mata rohani kita, melangkah di dalam iman. Walaupun kelihatan keadaan dunia kelihatan tidak baik-baik saja, keadaan kita kelihatan buruk, tetapi percayalah Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Ingat janji Tuhan di dalam Alkitab, ya, jangan menilai Tuhan berdasarkan situasi kita. Karena kalau kita menilai Tuhan berdasarkan situasi yang terjadi di sekitar hidup kita itu mudah goyah, mudah meragukan Tuhan. Apalagi kalau ada input-input yang kurang baik dari orang-orang di sekitar kita, dari media sosial, itu akan melemahkan iman kita. Jadi percayalah pada Tuhan ya, apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Kalau Tuhan sudah berkata, ketika kita percaya kepadanya, kita diangkat sebagai anaknya, maka itulah yang kita pegang. Apapun yang orang lain katakan, orang lain pun berkata, wah orang Kristen kok kayak kamu seperti itu, kamu gak layak, masa sih kamu masuk surga dan sebagainya. Tetapi kalau Tuhan berkata, engkau adalah anakku, dan kita diselamatkan oleh Tuhan, maka itulah yang harus kita pegang. Kemudian nyatakan syukur kita kepadanya. Ini akan membantu kita untuk terus bertahan di dalam penderitaan, dan kita akan bisa memuliakan Tuhan. Tidak hanya mengeluh atau mempertanyakan. Tadi ya mempertanyakan sesuatu jujur kepada Tuhan itu boleh ya, Tuhan juga menghendaki. Tetapi jangan sampai membuat itu menuntun kita untuk ya mengutuki Tuhan dan melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, jadikanlah Tuhan sebagai sumber pengharapan bahkan ketika kita ada di dalam situasi yang terburuknya. Berulang kali kita melihat di dalam kitab Yesaya ketika bangsa Israel mereka mengalihkan diri mereka, meminta pertolongan kepada Mesir dan sebagainya. Itu akan sia-sia karena hanya di dalam Tuhanlah pertolongan akan mereka dapatkan. Di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 32 dinyatakan seperti ini. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Jaminan Tuhan begitu nyata ketika kita sudah membaca sendiri di dalam Alkitab bahwa Tuhan sudah menggenapi janji-janjinya yang dinyatakan kepada para nabi tentang datangnya juru selamat Mesias. Dan Mesias itu telah hadir di dalam dunia, telah tuntas menyelesaikan misinya untuk menebus kita. Sehingga kita jangan sampai ragu lagi terhadap janji-janji Tuhan yang lain. Ada dua pelajaran yang dapat kita renungkan dari bagian ini. Yang pertama adalah Tuhan yang telah menjadikan kita umatnya pasti akan mendengar seruan kita ya. Ibrani 4 ayat 16. Tuhan Yesus sebagai imam besar kita. Sehingga kita memiliki keberanian untuk datang berseru dengan jujur kepada Tuhan.
Itu bukan selalu tanda lemah iman ya, mungkin itu tanda lemah iman, tetapi tidak selalu, dan jangan khawatir Bapak Ibu sekalian ya. Ketika kita mengalami pergumulan yang berat, kita bisa jujur menyatakannya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan penghiburan dan kekuatan, hikmat kepada kita ya. Asalkan kita tidak menutup diri dengan apa yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Dan kemudian mengingat karya Tuhan di masa lampau, itu akan membangkitkan iman dan pengharapan kita. Ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan, ketika kita sudah ditebus oleh Yesus, maka kita juga percaya di dalam hidup ke depan, hidup saat ini, Tuhan juga pasti akan memberikan pertolongannya kepada kita. Dan kemudian Tuhan yang telah menjadikan kita umatnya pasti akan menyelamatkan kita ya. Tuhan sudah memanggil kita menjadi anaknya sebagai orang-orang pilihan. Nanti Tuhan juga akan menguduskan kita dan nantinya Tuhan akan memberikan kemuliaan kepada kita ya. Jadi Tuhan memiliki rencana yang baik di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 30 ya, itu ada langkah-langkah bagaimana iman kita atau kita secara rohani itu semakin maju di hadapan Tuhan sampai nantinya kita meninggalkan dunia ini, bertemu muka dengan Tuhan. Kita itu akan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Kita akan dimuliakan oleh Tuhan dan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Ketika kita melupakan siapa Allah, kita akan menjadi lemah. Selalu ingat Allah itu siapa dan siapa kita di hadapannya, identitas kita. Dan kemudian janjinya kepada kita itu tidak akan dapat dibatalkan apapun yang terjadi. J.I. Packer menyatakan, iman adalah memuliakan Allah melalui ketekunan dalam menghadapi penderitaan, serta memuji Dia atas kelepasannya. Untuk lebih memahami bagian ini, nanti silakan direnungkan. Yang pertama, apa saja yang bisa melatar belakangi seorang Kristen sehingga dia bisa lebih takut pada sosok manusia dibanding pada Tuhan. Yang kedua, ingat-ingatlah dan ceritakanlah karya Tuhan di masa lampau yang paling berkesan dalam hidup Anda. Apa pelajarannya bagi hidup Anda saat ini? Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah jika selama ini kami melupakan penyertaan-Mu ketika kami menghadapi pergumulan. Bantulah kami untuk senantiasa percaya bahwa Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami jatuh dalam pergumulan, dan berikanlah kekuatan iman ketika kami menghadapi pergumulan tersebut. Amin.